Shalom Bapak Ibu Saudara, apapun keadaanmu hari ini, biar iman kita tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan. Dalam keadaan apapun saudara hari ini, mungkin ada terbaring sakit karena COVID, saya percaya bahwa hari-hari ini tetap ada perlindungan Tuhan bagi orang yang percaya, yang mengasihi Dia. Mari angkat kedua tangan sudah di hadapan Tuhan. Dengan iman sama-sama nyatakan ini sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Ini pernyataan iman kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau kekuatan dalam hidup kami. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Sungguh tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kami. Mari angkat suaramu sekali lagi. Kaulah kekuatanku, Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku. Tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup
memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Mari jemaat Tuhan katakan, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Katakan, Engkau sanggup. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Sekali lagi katakan, ku percaya, yes, Engkau Tuhan. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Mari dengan iman katakan sekali lagi, ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin bagi orang percaya, bagi yang mengasihi Tuhan. Kau sanggup melakukan perkara yang ajaib. Kau sanggup menyatakan mujizat-Mu. Dimanapun kami ada, kami sedang menyembah Tuhan. Tuhan hadir di rumah-rumah. Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas kami. Tuhan menyatakan mujizat-Mu atas kami. Kami terima kekuatan baru. Kami terima kesembuhan. Kami terima pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan bagi kami. Ini kami yang percaya, yang mengasihi Engkau. Kami tahu Tuhan ada di tengah kami. Di tengah penyembahan kami Tuhan hadir. Ini hati yang menyembah. Ini hati yang percaya. Ini hati yang mengasihi Engkau. Kau hadir, Kau nyatakan kuasa-Mu di tengah kami, di hidup kami. Mujizat-Mu ada. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan kerjakan mujizat-Mu atas hidup kami. Mari buka kedua tanganmu sekali lagi dengan iman. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Terima
kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini yang kami membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tidak kurang suatu apapun, kami bersyukur Tuhan. Bahkan hari ini kami rindu memulai hari kami, tetapi sebelumnya kami mau melandasi hidup dan hati dan iman kami di atas dasar firman Tuhan. Karena kami tahu dan percaya firman-Mu lah yang sanggup memberikan kami kekuatan, menopang kami dan memberikan kami pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan membuka hati, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dan semua yang mengikuti mesbah doa. Ya, biarlah senantiasa kita mau memulai hari kita hanya dengan bersandar dan mengharapkan Tuhan. Dan tentunya kita percaya bahwa firman Tuhanlah yang sanggup menjadi penolong, penopang bagi hidup kita, terutama menjalani hari-hari yang sangat-sangat luar biasa hari-hari ini. Perjuangan yang berat di depan kita, bahkan iman sedang diuji dan dimurnikan. Namun saya percaya orang yang hidup benar akan tetap hidup oleh percayanya pada Tuhan, dan kita pasti akan melihat campur tangan Tuhan. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-20 berkata begini saudara. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ayat 21, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. 22, memateraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Firman Tuhan berkata 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ya, Kristus adalah ya, Kristus adalah amin bagi semua janji Allah. Artinya apa? Tidak perlu diragukan ketika Kristus ya menyatakan janji-janjinya itu adalah janji-janji Allah, dan Dia adalah ya dan amin. Karena itu kita bisa berkata amin, artinya tanda kita percaya sungguh, kita percaya dan tidak meragukan sedikit pun. Amin itu percaya dan setuju dan iya banget bahwa apa yang Yesus katakan itu ya dan amin. Dan ayat ini berkata sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Semua janji Allah itu tergenapi di dalam Kristus ya, dan kita diberikan janji-janji yang begitu berharga. Karena sampai sekarang kita pun masih menantikan banyak janji Tuhan, termasuk salah satunya janji akan hidup yang kekal itu. Ya, ayat 21, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang mengurapi. Tuhan yang meneguhkan kita bersama-sama dengan ya Kristus, kata Rasul Paulus. Tuhan yang meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu jemaat yang ada di Korintus. Rasul Paulus berkata, Tuhan yang meneguhkan kami para rasul ini bersama-sama dengan kamu jemaat yang ada di Korintus. Ya, di dalam Kristus itu Dia adalah Allah yang mengurapi. Jadi Dia bukan hanya Tuhan yang memanggil kita, tapi Dia juga mengurapi kita. Ya, ayat 22 bukan hanya mengurapi, ayat ini berkata Dia juga memateraikan tanda miliknya atas kita. Ya, jadi Dia Tuhan yang memanggil kita, menyatukan kita bersama-sama di dalam Kristus. Dia adalah Tuhan yang pertama mengurapi kita. Dia adalah Allah yang mengurapi saudara dan saya. Dia bukan hanya panggil kita dalam Kristus untuk menjadi percaya, tapi Dia juga mengurapi. Artinya apa? Dia memberikan kuasa bagi setiap kita. Dan bukan cuma mengurapi, Dia memateraikan tanda miliknya. Saudara tahu materai itu memiliki kekuatan hukum. Materai itu memiliki kuasa. Semua surat yang disertai dengan materai itu sah dan punya kekuatan hukum.
Nah, ayat ini berkata Tuhan itu adalah Allah yang mengurapi dan memateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Wow, ini adalah rahasia firman yang luar biasa. Dia Tuhan bukan hanya memanggil, tapi Dia mengurapi, dan Dia juga Allah yang memateraikan kita, dan Dia memberikan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu adalah jaminan, Roh Kudus itu adalah materai. Ya, untuk apa di sana? Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang disediakan untuk kita. Jadi untuk apa kita harus menerima Roh Kudus? Karena Roh Kudus adalah jaminan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Ya, dengan kata lain, kalau kita menerima kuasa Roh Kudus, kalau kita menerima jamahan Roh Kudus, maka kita juga berhak menerima janji Allah. Kenapa? Karena Roh Kudus itu jaminan. Ya, karena Roh Kudus itu adalah materai, Dia adalah jaminan dari semua yang disediakan untuk kita. Ya, karena itu saudara, terlalu amat sangat rugi kalau kita menjadi orang percaya, anak Tuhan, tapi kita nggak dimateraikan dengan Roh Kudus. Mungkin beberapa dari saudara bahkan berkata, saya itu baru ngerti tentang Roh Kudus hari-hari ini. Ya, mari kita mulai membuka hati bagi kuasa Roh Kudus. Kemarin kita sudah belajar Dia adalah pengajar, Dia adalah guru, Dia adalah penghibur. Nah, ini dikatakan Dia itu materai. Allah memateraikan kita sebagai tanda miliknya dengan memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan dari segala sesuatu yang Dia sediakan bagi saudara dan saya. Wow banget, Roh Kudus itu jaminan dari segala sesuatu yang Tuhan sediakan buat kita. Apa yang sudah Tuhan sediakan? Ada banyak hal. Terlalu rugi kalau kita menjadi anak Tuhan tapi kita tidak pernah menikmati semua berkat yang Tuhan sediakan. Terlalu rugi kalau kita sudah diberi tapi kita gak mau nikmati. Ibarat saudara, ya ada orang tua yang punya anak. Dia bilang sama anaknya, pokoknya semua fasilitas di rumah ini ya boleh kamu nikmati. Papa kasih kamu kuasa untuk boleh menikmati ya. Tetapi ya kamu itu harus ada yang menjamin ya, untuk kamu bisa menerima segalanya. Jadi misal seorang anak itu saudara, ya dia kalau mau pergi ya gitu ya, mau dia masih di bawah umur, dia mau pergi, kita pasti nggak bisa kasih dia sendiri, kecuali ya ada suster yang ikut atau ada pembantu yang ikut. Itu cukup menjadi jaminan bagi kita anak itu aman dan dia boleh menikmati ya apa yang dia pengen nikmati. Roh Kudus itu adalah jaminan untuk kita menikmati segala janji Allah. Jadi dengan kata lain, tanpa Roh Kudus ya kita tidak berhak menerima janji dan yang sediakan Allah bagi kita. Kecuali kita ini dijamah oleh Roh Kudus dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kemarin kita sudah baca, setiap orang yang menyebut dirinya adalah anak Allah, di hidupnya harus dipimpin oleh Roh Allah. Ya, ayat 22 berkata, Tuhan itu Tuhan yang mengurapi, bahkan memberikan kita materai tanda miliknya. Ya, yang dengan memberikan kepada kita Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ada banyak hal yang disediakan untuk Tuhan yang kita belum lihat, tapi kalau kita punya Roh Kudus, kalau kita berjalan bersama Roh Kudus, maka Tuhan akan mengizinkan kita mengalami dan menikmati semua janjinya, semua yang disediakan itu. Kenapa? Karena Roh Kudus itu jaminan. Karena itu saudara, biarlah kita mau terus sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Biarlah Tuhan hari-hari ini Roh Kudus-Mu penuhi kami. Biarlah hari-hari ini Roh Kudus menuntun langkah kami. Biarlah hari-hari ini Roh Kudus pegang tangan kami. Roh Kudus jangan tinggalkan kami. Mulailah saudara untuk jangan kaku menyebut Roh Kudus. Ya, kalau saudara bangun pagi, selamat pagi Roh Kudus. Tuntun aku Roh Kudus, pimpin aku Roh Kudus, Roh yang diberikan Bapa kepadaku. Roh itu adalah jaminan untuk kita menerima segala sesuatu yang disediakan Allah. Roh Kudus adalah materai dalam kehidupan orang percaya. Ya, karena itu saudara, biarlah hati dan hidup kita mau terus terbuka untuk kuasa Roh Kudus. Biarlah kita mau senantiasa rindu.
supaya Allah Roh Kudus itu penuhi hidup kita. Biarlah kita mau sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Kita mau terus berkata, Allah Roh Kudus penuhi hidup kami Tuhan, penuhi langkah kami, tuntun setiap jalan-jalan hidup kami, agar kami berjalan dalam segala kebenaran dan dalam kehendak Allah yang sempurna. Allah Roh Kudus penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Ku rindukan selalu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami ya Tuhan, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Sekali lagi, biar ini menjadi doa kita kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Katakan, Allah Roh Kudus penuhi kami, penuhi kami rindu Tuhan, ku rindukan selalu dalam hidupku. Katakan, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah kami Tuhan, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Biar kita mau terus rindu akan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Biar kita mau terus katakan, Allah Roh Kudus penuhi kami. Engkau adalah materai yang diberikan Bapa sebagai jaminan bagi segala sesuatu yang disediakan bagi kami. Kami tidak ingin menjadi orang Kristen yang tidak mengalami janji Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang percaya yang tidak mengalami segala berkat-berkat-Mu Bapa. Kami ingin jadi orang percaya yang selalu menikmati Tuhan dan menikmati berkat-Mu. Karena itu hari ini kami semua membuka hati bagi pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami. Kami membuka hati bagi kuasa Roh-Mu memenuhi kami dan menjamah kami Tuhan. Roh Kudus hadirlah dalam hidup kami. Roh Kudus bertahtalah dalam hati kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Mereka yang menjalani hari ini Tuhan dengan bekerja di luar kota, di dalam kota, di rumah ataupun di luar, Tuhan sertai. Biarlah penyertaan rancangan Tuhan senantiasa beserta, dijauhkan dari segala kecelakaan, dijauhkan dari segala mara bahaya. Perlindungan Tuhan senantiasa ada atas hidup kami Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan. Kami terus menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Setiap mereka yang punya pergumulan berat, yang sedang menghadapi pencobaan, masalah, tekanan, mereka yang sedang mengalami himpitan, mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, kesembuhan boleh terjadi. Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu bahwa pertolongan-Mu Roh Kudus itu nyata. Terima kasih Tuhan, terus memberkati bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya di seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan terus menyertai. Berkati setiap kami Bapa dalam setiap jalan-jalan hidup kami, agar kami boleh senantiasa taat dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan shalom. Aku percaya kau